Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Muhammad dengan NIM 240828 dari program studi eh, Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan membahas dua konsep yang fundamental dalam ilmu geodesi, yaitu tentang ellipsoid dan geoid. Kedua konsep ini sangat penting untuk memahami sistem koordinat dan pemetaan bumi. Langsung aja, yang pertama ada ellipsoid. Ellipsoid itu sendiri pada dasarnya adalah bola yang tak sempurna. Namanya berasal dari kata elips yang digunakan untuk menggambarkan perubahan serupa pada lingkaran. Tidak seperti bola panjang, lebar, dan tinggi. Ellipsoid tidak harus selalu sama, namun setiap bidang penampang ellipsoid tetap harus berupa elips atau lingkaran. Nah, ellipsoid ini bentuknya itu geometri tiga dimensi yang berbentuk dari rotasi sebuah elips terhadap sumbu minornya. Dalam konteks geodesi, ellipsoid ini digunakan sebagai pendekatan matematis untuk menggambarkan bentuk bumi. Permukaan ellipsoid sangat halus dan teratur, tidak seperti permukaan bumi yang sebenarnya. Nah, di ellipsoid ini itu tiga dimensi ya teman-teman, bukan dua dimensi. Ini tiga dimensi sebenarnya. Dan juga di sini ada semi minor axis-nya, yaitu adalah jari-jari terpanjang dari elips itu sendiri. Lalu ada semi major axis. Oh, maaf, maaf. Kalau semi minor axis itu jari-jari terpendeknya dari elips itu sendiri. Nah, kalau yang semi major axis ini eh, jari-jari terpanjangnya dari elips itu sendiri. Lalu yang kedua ada geoid. Geoid adalah permukaan dengan potensi gravitasi yang sama, yang bentuknya mendekati permukaan laut bumi. Geoid adalah permukaan imajiner yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur medan gravitasi bumi. Bentuknya seperti bola yang agak gepeng dan dipengaruhi oleh distribusi massa di dalam bumi. Geoid bukanlah bola sempurna karena medan gravitasi bumi tidak simetris. Nah, kalau geoid ini sebenarnya adalah permukaan ekuipotensial gravitasi bumi yang paling mendekati main sea level globalnya. Berbeda dengan ellipsoid yang halus, geoid ini lebih mengikuti variasi gravitasi bumi dan memiliki bentuk yang tidak beraturan dengan undulasi atau gelombang-gelombang nih, kayak ini ada gelombang-gelombangnya gitu. Lalu geoid juga itu mewakili bentuk bumi sebenarnya. Jadi kalau masih ada yang ngomong bumi itu bulat, itu sebenarnya salah ya teman-teman. Lalu kita lanjut lagi next. Nah, ini bentuknya sebenarnya nih. Ini yang elips nih yang ini nih, yang warna merah. Kalau yang geoid ini yang ikuti permukaan air dari bumi yang warna hijau. Nah, perbedaan elips dan geoid ini jelas sih teman-teman. Kalau ellipsoid ini bentuknya matematis, kalau geoid ini eh, sifatnya itu lebih ke fisik. Dan kalau ellipsoid bentuknya teratur ataupun halus. Terus dari dasarnya pun kelihatan ini geometri. Lalu kalau yang geoid itu bentuknya itu kan tidak teratur nih. Masih kasar gitu, teman-teman. Kan tadi ada yang gepeng, ada yang nonjol. Terus juga ini kalau yang geoid berdasarkan gravitasi. Kalau dalam penggunaannya juga kalau ellipsoid itu menggunakan sistem koordinat dan kalau yang geoid itu menggunakan sistem elevasi. Lalu ada lalu ada kesimpulannya. Kesimpulannya, ellipsoid itu merupakan referensi matematis untuk koordinat. Lalu kalau geoid, referensi fisik untuk ketinggian. Keduanya penting dalam eh, keduanya penting dalam geodesi modern. Mungkin cukup teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dan perkataan yang membuat hati Anda sakit.